bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Karena tauhid asalnya datang secara tergabungkan. Tidak ada namanya pembagian tauhid. Tauhid datang secara berkumpul, tersatukan. Yang membagi tauhid siapa? Yang bagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Oleh karenanya, tatkala Nabi Adam alaihissalam diutus dengan tauhid, tidak ada pembagian tauhid karena semua orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan 10 kurun, setelah 10 kurun baru mulai timbul kesyirikan. Timbul orang-orang yang mereka percaya adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, namun mereka beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Dari sini timbullah syariat membagi tauhid dalam rangka untuk menjelaskan mana poin yang keliru. Jadi maksud saya, bagian tauhid itu datang secara otomatis karena terjadi kerusakan yang terjadi. Karena timbulnya kerusakan dalam sebagian poin daripada tauhid. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu pembagian tauhid. Karena tauhid datang bukan untuk dibagi-bagi, tapi dia datang dalam satu kesatuan. Kapan terjadi pembagian tauhid? Tatkala timbul penyimpangan dalam sebagian kondisi dari tauhid. Oleh karenanya datanglah syariat untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar dari kondisi orang-orang yang menyimpang tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Kalau antum buka buku tafsir tentang ayat ini di akhir dari surat Yusuf, maka tidaklah kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan. Apa iman mereka? Kenapa Allah mengatakan mereka beriman dan kenapa Allah mengatakan mereka syirik? Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Kata Allah, tidaklah mereka beriman kecuali mereka melakukan apa? Kesyirikan. Tidaklah mereka bertauhid kecuali mereka syirik. Berarti ada tauhid yang benar, ada tauhid yang keliru. Timbullah pembagian. Kenapa? Karena ada yang salah dalam praktek tauhid. Harusnya tauhid satu kesatuan, enggak boleh ada yang syirik dalam satu poin tauhid pun. Yang melakukan penyimpangan, yang melakukan pembagian siapa? Manusia yang melakukan kesyirikan. Iman mereka, kita baca dalam buku tafsir, para salaf menafsirkan iman mereka adalah mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, pencipta kami adalah Allah, memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka menyembah kepada berhala. Dari sini ternyata Allah tetapkan iman bagi mereka, Allah tetapkan tauhid bagi mereka, dan Allah tetapkan syirik. Nah, tauhid mereka ini yang mana? Ternyata dijelaskan oleh para ulama. Tauhid mereka adalah dari sisi rububiyah. Adapun syirik mereka dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tersebut datang secara otomatis dalam rangka untuk mengobati, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Asalnya tauhid tidak perlu dibagi-bagi. Datangnya pembagian tersebut karena apa? Karena manusia yang telah membagi. Seharusnya manusia mengamalkan tauhid secara utuh, ternyata mereka mengamalkan tauhid secara separuh-separuh. Paham? Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Dari sini para ulama beristihad, kemudian bagi tauhid menjadi beberapa bagian. Ada yang bagi tauhid menjadi dua. Ada yang mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tatkala dia berbicara tentang masalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, maka dia membagi tauhid menjadi dua. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, seperti Al-Makrizi dalam kitabnya Tajrid Tauhid Al-Mufid. Demikian juga seperti As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Dia juga membagi ada rububiyah, ada uluhiyah. Kenapa? Dia sedang berbicara tentang penyimpangan dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Sebenarnya lama kemudian bagi lagi tauhid menjadi tiga. Kenapa? Ada penyimpangan dalam asma wa sifat. Maka perlu dibagi lagi supaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi, maksud saya, sebagian orang mengeluarkan syubhat ahlul bidah, mereka mengatakan, lihat, bahwasanya mereka mengaku sebagai salafiyun, mereka membagi tauhid menjadi tiga, dan itu sama dengan trinitas, seperti perkataan Hasan Saqaf. Dan ini kedustaan. Kalau masalah bagi membagi, semua membagi. Ahlus sunnah membagi, ahlul bidah juga membagi. Ya. Antum mendapati orang-orang sufiyah, mereka membagi tauhid menjadi tiga.
Kata mereka tauhidul amma, tauhidnya orang-orang umum. Maksudnya adalah yang kita pelajari sekarang namanya tauhid apa? Orang umum. Nanti namanya tauhidul khassah. Tauhidul khassah, tauhidnya orang-orang khusus. Nanti namanya tauhidul khassatil khassah, tauhid super khusus. Ada berapa sekarang? Ada 3 juga sama. Nanti orang-orang Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3. Bahwasanya Allah wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi, kemudian apa lagi? Wahidun fi af'alihi. Nanti akan kita nukilkan. Mereka bagi tauhid menjadi 3. Jadi sekarang masalahnya bukan berarti kalau ada yang bagi tauhid berarti mereka bersalah. Masalah pembagian itu masalah usaha untuk memahami. Kita katakan para ulama tatkala membagi tauhid menjadi 3, maksudnya apa? Ente mau bagi 2 terserah. Ada ulama yang bagi 2. Seperti ada yang mengatakan tauhid al-ilmi wal khabar dan ada tauhid at-talabi. Ya. Tauhid al-ma'rifah wal ilmi, tauhid al-ma'rifah wal ilmi maksudnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat, kemudian tauhid at-talabi maksudnya tauhid al-uluhiyah. Dibagi menjadi 2. Maka maksud saya, tatkala ada pembagian, kita lihat apa hakikatnya. Ente jadi bagi 3. Maksudnya apa? Tauhid umum, tauhid khusus, super khusus maksudnya apa? Ternyata maksudnya ngawur. Sama, tauhid ini baginya. Al-Sunnah juga ada yang bagi 2. Kita bilang maksudnya apa? Oh benar maksudnya. Bagi 3. Oh benar. Ada yang bagi 4. Tambah lagi tauhid al-hakimiyah. Kita bilang maksudnya apa? Maksudnya mengkafirkan pemerintah. Maksudnya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Nah, kalau gitu maksudnya keliru. Jangan dibagi-bagi lagi jadi 4. Jadi maksud saya pembagian itu hanyalah sarana untuk memperbaiki penyimpangan yang ada. Ya. Maka jangan dengar kalau orang mengatakan apa itu pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah. Kita bilang pembagian semua juga membagi. Ya. Dan ini bukan memang Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Sama seperti Rasulullah SAW juga tidak pernah mengatakan hukum fikih terbagi menjadi 5. Ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tidak ada. Tetapi para ulama dengan istiqra', dengan penelitian, mereka memahami bahwasanya hukum fikih ada berapa? Ada 5. Untuk apa? Untuk bisa memudahkan orang paham tentang masalah-masalah agama. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3. Tidak ada. Tapi kita bilang ada dalilnya dari firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Seakan-akan Allah berfirman, tidaklah mereka bertauhid kecuali mereka musyrik. Berarti ada tauhid yang benar, ada tauhid yang keliru. Ya. Jadi pembagian ini hanyalah untuk memudahkan. Ya. Mau dibagi berapapun terserah, yang penting tujuannya benar. Ini hanyalah sarana.